Kau lupa padaku, Kamandanu? Selamat datang di channel History One, channel yang memberikan sebuah cerita dan juga sedikit pengetahuan tentang sisa-sisa sejarah tempo dulu, baik kerajaan maupun benda-benda purbakala. Untuk yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini berkembang menjadi lebih baik. Pada cerita kali ini, kita akan bercerita tentang sejarah Arya Kamandanu yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apalagi bagi mereka yang menyukai sandiwara radio tempo dulu, juga film layar perak berjudul Pedang Naga Musa. Arya Kamandanu adalah seorang pemuda yang tangguh dan tampan dan juga pandai. Namun ternyata nama ini hanyalah nama seorang tokoh fiktif dalam sebuah cerita sandiwara radio legendaris Tutur Tinular. Sandiwara radio fenomenal yang mengambil latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Singosari hingga berdirinya kerajaan Mojopahit. Cerita ini diambil dari karya S. Tijab. Dalam cerita tersebut, Kamandanu digambarkan sebagai sesosok pemuda yang mumpuni dalam olah kanuragan, pendekar pilih tanding yang berjiwa kesatria dan selalu mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Pantang mundur demi membela kebenaran, tetapi di lain sisi ia adalah sosok pemuda yang sangat lugu dan pemalu serta sulit menaklukkan hati dan perasaannya sendiri. Ia selalu ragu dalam mengutarakan isi hatinya terhadap perempuan. Kamandanu lahir di sebuah desa kecil bernama Kurawan, putra kedua dari Empu Hanggareksa, seorang ahli pembuat senjata kepercayaan Prabu Kertanegara, Raja Kerajaan Singosari. Kamandanu mempunyai seorang kakak yang bernama Arya Dwipangga. Berbeda dengan Kamandanu, Dwipangga ini mempunyai karakter licik. Ia lebih suka terhadap sastra. Dengan syair-syairnya inilah yang kelak pada akhirnya Arya Dwipangga berhasil merebut kekasih adiknya itu. Dan karena syair-syairnya ini juga, ia akan terkenal dan menjadi pendekar yang sakti mandraguna dengan julukan Pendekar Syair Berdarah. Arya Dwipangga dan Arya Kamandanu sejak kecil hanya dibesarkan oleh ayahnya, Empu Hanggareksa, dibantu oleh pengasuh setia yang bernama Nyi Rongkot. Empu Hanggareksa merupakan murid dari Empu Sasi, dan Empu Sasi sendiri adalah murid dari ayah angkat Ken Arok, Empu Bango Samparan. Arya Kamandanu sendiri mampu menguasai olah kanuragan karena mendapat bimbingan dari saudara seperguruan ayahnya yang bernama Empu Ranubaya. Sebelum Kamandanu datang, Empu Ranubaya hanya mempunyai seorang murid yang bernama Wirot. Kemudian di dalam sebuah gua yang terletak di pinggir bukit desa Kurawan, Arya Kamandanu dan Wirot digembleng olah ilmu kanuragan oleh Empu Ranubaya. Waktu berlalu hingga akhirnya Arya Kamandanu mampu menguasai ilmu Seipi Angin, yaitu ilmu meringankan tubuh yang membuat tubuh menjadi ringan dan mampu melesat seperti terbang. Kecerdasan Kamandanu juga membuatnya dengan cepat menguasai pukulan 12 jurus sampai tahap ketiga, di mana pukulan ini lebih dikenal dengan jurus Naga Puspa.
Jurus naga puspa sendiri pada akhirnya mampu disempurnakan sampai tingkat akhir dengan bantuan saudara seperguruan ayahnya yang lain, yaitu Empu Lungga. Diceritakan pula, dalam setiap petualangannya Arya Kamandanu selalu ditemani oleh pedang pusakanya yang bernama Pedang Naga Puspa, ciptaan Empu Ranubaya. Pada awalnya pedang ini diciptakan untuk Kaisar Kublai Khan, penguasa dinasti Yuan di Mongol, sebagai tebusan atas diri Ranubaya sebagai tawanan kerajaan. Namun kemudian pedang ini justru menjadi rebutan pejabat kerajaan. Demi menyelamatkan pedang tersebut dari orang-orang yang berwatak jahat, pedang pusaka tersebut akhirnya diserahkan kepada pasangan pendekar suami istri Lao Sisan dan Mei Xin. Kedua pendekar ini akhirnya menjadi buronan dan pelarian hingga terdampar di Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, pedang ini pun menjadi rebutan oleh banyak pendekar jahat. Setelah Lao Sisan tewas, Mei Xin lah yang akhirnya memegang pedang pusaka tersebut. Mei Xin hidup terlunta-lunta, yang kemudian ditolong oleh Kamandanu. Dalam kebersamaannya, mereka pun saling jatuh cinta, yang kemudian Arya Kamandanu menikahi Mei Xin, dan akhirnya pedang pusaka tersebut diserahkan kepada Arya Kamandanu, murid kesayangan dari pencipta pedang naga puspa itu sendiri. Pedang itu begitu dahsyat kekuatannya. Ketika sudah keluar dari warangkanya, maka ia akan mengeluarkan pamor yang berwarna kemerah-merahan. Dalam penciptaannya, Empu Ranubaya memasukkan energi naga bumi dalam pedang tersebut, sehingga bagi siapa saja yang mencabut pedang tersebut dari warangkanya tetapi tidak mempunyai tenaga dalam yang memadai, maka pemegang pedang itu akan tersedot tenaganya oleh energi gaib yang ada di dalam pedang naga puspa. Telah banyak korban yang berjatuhan akibat kecerobohan menggunakan pedang ini. Arya Kamandanu sendiri pun tak pernah berani berlama-lama menggunakan pedang tersebut, karena meskipun ia sudah menguasai jurus naga puspa, tapi ia masih belum mampu untuk mengendalikan tenaga liar yang ada di dalam pedang itu. Hingga suatu saat pedang itu jatuh ke tangan musuh besarnya, tak pelak banyak korban berjatuhan. Ketika Arya Kamandanu digigit ular siluman naga puspa, kemudian ia bertapa selama 40 hari dan kemudian mampu menyempurnakan jurus naga puspanya sampai tahap akhir. Lalu dengan bantuan keris Empu Gandring, barulah ia berhasil merebut kembali pedang naga puspa tersebut dari tangan musuh bebuyutannya. Kemudian dengan kekuatan gaib ular naga puspa yang sudah mengalir dalam tubuhnya, akhirnya Kamandanu berhasil menaklukkan keganasan pedang pusaka itu hingga pamornya berubah menjadi kebiru-biruan. Pada masa akhir petualangannya, agar pedang pusaka tersebut tidak jatuh lagi ke tangan pendekar yang berwatak jahat, Kamandanu memilih berpisah dengan pedang pusaka itu. Kemudian dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, ia menancapkan pedang itu ke dalam sebongkah batu besar di sebuah gua dengan sangat dalam. Gua tersebut tersembunyi di lereng Gunung Arjuno. Dikisahkan pula Arya Kamandanu bertemu dengan Patih Gajah Mada. Sebagai seorang pendekar, Arya Kamandanu banyak mempunyai musuh dalam petualangannya, tapi hanya ada beberapa yang mempunyai ilmu kanuragan yang sepadan, sehingga akhirnya menjadi musuh bebuyutan, termasuk kakaknya sendiri Arya Dwipangga dan beberapa tokoh jahat lainnya.
Dari sisi romantisnya, Arya Kamandanu mengenal 4 wanita dalam kisah percintaan. Pertama, dengan Nari Ratih, gadis desa Menguntur yang kemudian dinikahi oleh Arya Dwi Pangga. Yang kedua, Meisin, perempuan dari tanah Cina yang kemudian dinodai oleh Arya Dwi Pangga. Yang ketiga, dengan Luh Jinggan, anak perempuan Empu Lungga yang mengajarinya ajian naga Puspa Kresna. Cinta ini tidak kesampaian karena Kamandanu hanya menganggap Luh Jinggan sebagai adik. Yang keempat, Sakawuni, kolega sesama pendekar, putri dari Dewi Tunjung Biru yang akhirnya dinikahinya. Dari pernikahannya ini mereka mendapatkan seorang putra. Dan kelak setelah Singosari runtuh, Kamandanu menjadi seorang senopati di Majapahit.